Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat sekeluarga, panjang umur yang berkah dan dimurahkan segala rezekinya ya. Oke, di video kali ini yang akan saya bahas yaitu terkait apa saja sih penyebab bantuan sosial KPM itu tidak cair lagi atau penyebab gagal menjadi peserta PKH periode yang berjalan sekarang. Karena banyak juga nih yang komen di kolom-kolom komentar pada video saya sebelumnya, katanya punya kartunya tapi nggak ada bansosnya. Kira-kira apa alasannya dan seperti apa solusinya? Jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung di sini silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya selalu saya bagikan di channel ini. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya bagi menjadi 4 alasan KPM tersebut atau masyarakat tersebut tidak lolos lagi menjadi peserta PKH khususnya. PKH adalah singkatan dari Program Keluarga Harapan, bantuan sosial yang sangat diminati masyarakat. Karena kenapa? Nominalnya cukup besar ya, disesuaikan dengan jumlah komponen yang dimiliki oleh KPM tersebut, dan ini juga sifatnya reguler. Reguler artinya dia akan ada selagi anggarannya masih ada, berbeda dengan bantuan sosial seperti yang kondisional yang ada pada saat kondisi tertentu. Tapi kalau untuk bantuan sosial PKH ini adalah bagian dari bantuan sosial reguler. Oke, langsung saja. Yang pertama, penyebab KPM tersebut atau masyarakat tersebut tidak lolos lagi sebagai atau menjadi peserta PKH di periode penyaluran yang berjalan sekarang, yaitu adalah karena sudah meninggal dunia. Nah, banyak juga yang menanyakan, apakah kalau keluarganya sudah meninggal dunia, penerima bantuan sosial tersebut apakah bisa diahli wariskan kalau untuk bantuan sosial tersebut adalah PKH? Jawabannya adalah ada yang boleh, ada yang bisa, ada yang juga yang tidak. Nah, yang bisa apabila sudah meninggal dunia, yang bisa adalah ketika ia masih memiliki komponen dan komponennya itu masih eligible. Contoh misalnya di dalam satu kartu keluarga ada pengurus, ada kepala keluarga, dan ada anak-anaknya. Anggap saja anaknya 2 orang ya sebagai komponen, anak SMA misalnya dan juga anak SMP. Nah, kemudian kebetulan nih pengurusnya meninggal dunia misalnya ya, meninggal dunia pengurusnya, sedangkan dia masih memiliki anak yang bersekolah yang masih terhitung atau tercatat di PKH sebagai komponen, maka ini yang bisa diurus sebagai pergantian pengurus ya. Jadi bahasanya bukan diahli wariskan, akan tetapi dibuatkan pergantian pengurus. Pengurusnya itu diganti dengan anggota keluarga lainnya yang sudah memiliki KTP atau sudah berusia 18 tahun ke atas. Misalnya suaminya masih ada atau anak pertamanya yang usianya sudah di atas 18 tahun dan sudah memiliki KTP, maka nanti pengurusnya yaitu digantikan dengan yang sudah berusia 18 tahun ke atas ini, sehingga bantuan sosialnya masih tetap eligible. Syaratnya seperti apa? Langsung saja melapor ke pendamping sosialnya masing-masing, biarkan nanti pendamping sosialnya yang akan mengurus data-datanya, yang akan memfasilitasi pengurusan datanya atau pengajuan peralihan pergantian pengurusnya ke pusat. Oke, jadi itu tadi yang pertama, KPM yang meninggal dunia dan memiliki komponen. Ada juga KPM PKH yang meninggal dunia dan tidak bisa lagi diuruskan, tidak bisa lagi dicairkan bantuan sosialnya disebabkan ia adalah lansia tunggal misalnya, atau di dalam satu kartu keluarganya itu nggak ada lagi komponen selain dia karena dia lansia. Kemudian anggota keluarga lainnya itu bukan terhitung sebagai komponen PKH, sedangkan komponennya sudah meninggal dunia. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan pergantian pengurus. Alhasil bantuan sosialnya tidak cair lagi atau dianggap sudah non-eligible sebagai peserta bantuan sosial program Keluarga Harapan. Selanjutnya, yang kedua, penyebab kedua yang membuat KPM tersebut tidak lolos lagi menjadi peserta PKH di periode yang berjalan ini, yaitu adalah pindah alamat atau tidak ditemukan. Nah, ini banyak juga kasus KPM tidak mentransaksikan bantuan sosialnya dikarenakan KPM tersebut itu tidak ditemukan karena pindah alamat tanpa sepengetahuan aparat desa atau kelurahan setempat. Oleh sebab itu, saya himbau kepada semuanya penerima bantuan sosial apabila memang mau pindah alamat,
sebaiknya tertib administrasi. Agar kenapa? Agar bantuan sosialnya masih akan tetap cair juga di tempat yang baru sekarang. Tapi kalau asal main pindah aja sehingga bantuan sosialnya itu cair terus tidak ditransaksikan, biasanya kan aparat desa atau kelurahan setempat ini atau pendamping sosialnya akan mencari tahu, KPM ini tidak bertransaksi karena apa ya? Dicari tahu ternyata tidak ditemukan, orangnya pindah alamat tanpa konfirmasi, tanpa melapor ke aparat desa atau kelurahan, atau tanpa konfirmasi ke pendamping sosialnya. Alhasil nanti dilaporkan ke pusat, pendamping sosialnya akan melaporkan ke pusat bahwa KPM ini tidak ditemukan. Nah, ketika pendamping sosialnya melaporkan ke pusat bahwa orang ini tidak ditemukan, maka otomatis bantuan sosialnya itu akan dicoret, dihapus, seperti itu ya. Jadi saran saya kepada semuanya, penerima bantuan sosial apabila pindah alamat wajib tertib administrasi, lapor ke pendampingnya, dan juga untuk KTP dan kartu keluarganya diupdate sesuai dengan alamat tempat tinggal yang sekarang. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, penyebab yang ketiga atau alasan yang ketiga yang menyebabkan KPM ini tidak lolos lagi sebagai peserta bantuan sosial yang berjalan sekarang. Yang ketiga yaitu tidak ada lagi kategori atau tidak memiliki lagi komponen program keluarga harapan. Sebab untuk bantuan sosial PKH ini berbeda dengan bantuan sosial lainnya. Kalau bantuan sosial lainnya kan yang anggap saja kalau misalnya BPNT, program sembako ya. Kalau BPNT itu nggak harus ada komponen. Yang penting orangnya layak bansos, ada datanya di DTKS, eligible, padan datanya semuanya dianggap masih memenuhi kriteria, maka masih tetap cair bansos BPNT-nya. Tapi kalau untuk PKH ini, walaupun orang tersebut dari segi sosial ekonomi misalnya ya betul-betul layak bantu, akan tetapi tidak memiliki komponen PKH walaupun cuma satu orang saja, maka tetap aja tidak bisa atau belum bisa mendapatkan bantuan sosial PKH tersebut. Nah, komponen di dalam bantuan sosial PKH ini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil dan juga anak usia dini yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Tapi aturan yang berlaku sekarang hanya kehamilan kedua yang dihitung sebagai komponen kehamilan, dan juga hanya anak kedua, kelahiran kedua yang bisa dihitung sebagai komponen anak usia dini. Nah, berikutnya yaitu komponen pendidikan terdiri dari anak SD, SMP atau SMA sederajat, atau komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lansia yang berusia 60 tahun ke atas dan juga disabilitas berat. Jadi cukup memiliki salah satu komponen ini saja sudah bisa dikatakan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial program keluarga harapan. Oke, itu adalah yang ketiga. Apabila tidak memenuhi syarat, tidak memiliki komponen ini, maka tidak bisa lolos sebagai peserta PKH. Itu yang ketiga ya. Selanjutnya, yang keempat, kategori yang keempat yang menyebabkan KPM tersebut tidak lolos sebagai peserta bantuan sosial program keluarga harapan di periode yang berjalan, yaitu sudah mampu secara ekonomi ya, sudah mampu secara sosial ekonomi, dianggap sudah mampu, tidak layak lagi menerima bantuan sosial, sehingga bansosnya atau datanya yang ada di DTKS itu tidak layakan oleh pemerintah daerah biasanya, atau biasanya juga akan disanggah oleh masyarakat setempat, karena sekarang Kementerian Sosial sudah menyediakan yang namanya aplikasi cek bansos yang bisa digunakan oleh masyarakat umum dan bisa di-download melalui Play Store. Nah, apabila aplikasi cek bansos ini di-download melalui Play Store, kemudian ada masyarakat di sekitarnya Bapak Ibu yang menyangka Ibu melalui aplikasi cek bansos tersebut, maka otomatis bansosnya tidak akan cair lagi. Di sana akan muncul keterangan tidak layak daerah. Nah, seperti itu biasanya ya, disanggah karena sudah dianggap mampu secara ekonomi. Begitupun juga biasanya aparat desa atau kelurahan setempat setiap bulan akan melakukan pemutakhiran data KPM yang ada di DTKS. Ketika dilihat nih sudah mampu secara ekonomi, biasanya akan dihapus bantuan sosialnya. Agar kenapa? Agar kuota PKH tersedia dan memberikan kesempatan buat masyarakat lainnya bisa mendapatkan bantuan sosial program keluarga harapan juga, sebab bansos PKH ini ada kuotanya. Oke, jadi itu tadi ada 4 alasan KPM tersebut tidak lolos lagi menjadi peserta PKH di periode yang berjalan sekarang. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.